Devina Marani. I am study from Management Study Program, Faculty Economy and Business, Universitas Teknokrat Indonesia, NPM 2511172. Today, I will be presenting an important topic from Microeconomy Special, the 10 Principles of Economics. Let's begin our discussion. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Prinsip ekonomi membantu kita memahami cara konsumen, produsen, dan pemerintah mengambil keputusan. Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh ekonomi terkenal, termasuk Great Wen Kew. 10 prinsip ekonomi dasar. Yang pertama adalah setiap pengambilan keputusan mengandung trade-off. Yang kedua, opportunity cost atau biaya peluang. Yang ketiga adalah orang bertindak karena inisiatif. Yang keempat, perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang kelima, pasar merupakan cara terbaik mengatur aktivitas ekonomi. Yang keenam, pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar. Yang ketujuh adalah standar hidup tergantung pada produktivitas. Yang ke-8, harga naik jika pemerintahan mencetak terlalu banyak uang. Yang ke-9, trade-off antara inflasi dan pengangguran atau jangka pendek. Yang 10 adalah masyarakat menghadapi pilihan antara efisiensi dan pemerataan. Kita akan membahas satu-satu tentang 10 prinsip ekonomi itu. Pertama adalah trade-off, artinya memilih sesuatu berarti mengorbankan hal lain. Contohnya, pemerintahan ingin meningkatkan kesehatan tapi harus mengurangi anggaran infrastruktur. Yang kedua, siswa masih belajar, mengorbankan waktu bermain. Intinya, tidak ada pilihan tanpa biaya. Opportunity atau biaya peluang itu adalah nilai dari alternatif yang terbaik yang dikorbankan ketika membuat pilihan. Contohnya, jika bekerja lembur, opportunity cost-nya adalah waktu bersama keluarga. Kuliah, biaya pengeluaran bisa berupa gaji jika memilih bekerja. Prinsip penting dalam pengembalian keputusan rasional. Bertindak karena inisiatif. Inisiatif adalah dorongan atau imbalan yang memenuhi perilaku. Contohnya, diskon, meningkatkan pembelian, pajak rokok, mengurangi konsumsi rokok. Oleh bertindak lebih baik ketika inisiatif jelas. Yang keempat, perdagangan menggantungkan semua pihak. Artinya, perdagangan memungkinkan spesialis melakukan hal yang paling efisiensi. Efek perdagangan itu menambah pilihan barang, menurunkan harga barang, dan meningkatkan standar hidup. Contohnya, Indonesia ekspor sawit, impor teknologi, dan mereka impor teknologi. Seperti itu. Pasar merupakan cara terbaik mengatur aktivitas ekonomi. Para bekerja melalui mekanisme pemerintahan dan penawaran. Harga sebagai sinyalnya. Jika barang langka, maka harga naik. Jika barang berlimpah, maka harga turun. Pada pasar memungkinkan alokasi sumber daya secara efisiensi tanpa perintah pemerintahan atau invisible hand Adam Smith. Pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar. Ketika pasar gagal, maka marketing validator pemerintahan perlu hadir. Bentuk kegagalan pasarnya adalah eksternal atau misalnya populasi. Yang kedua adalah kekuatan pasar atau monopoli. Peran pemerintah yang pemerintah lakukan itu seperti menetapkan aturan, memberikan substitusi, dan juga melindungi konsumen dan persaingan. Standar hidup tergantung pada produktivitas. Produktivitas misalnya jumlah barang atau jasa yang dihasilkan tiap tenaga kerja. Negara dengan produksi tinggi memiliki pendapatan dan standar hidup tinggi. Contohnya, Jepang dan Korea sangat produktif, maka pendapatannya akan tinggi. Faktor produktivitasnya tuh seperti teknologi, pendidikan, modal fisik, dan kesehatan. Harga naik jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang.
Pertumbuhan uang beredar menyebabkan inflasi. Jika uang bertambah tetapi produksi tetap, maka harga naik. Contoh inflasi di beberapa negara akibat percetakan uang yang terlalu banyak. Trade-off antara inflasi dan pengangguran jangka pendek. Dalam jangka pendek, pemerintahan sering menghadapi pilihan menurunkan pengangguran tetapi inflasi naik atau menekan inflasi tapi pengangguran naik. Hubungan ini digambarkan oleh kurva Phillips, terjadi karena perilaku pelaku ekonomi menyesuaikan harga dan upah. Masyarakat menghadapi pilihan antara efisiensi dan pemerataan. Efisiensi adalah memaksimalkan manfaat dari sumber daya. Pemerataan adalah membagi manfaat secara merata. Kebijakan seiring harus memilih salah satu. Contohnya, pajak progresif meningkatkan pemerataan, tetapi dapat menurunkan insentivasi bekerja. Kesimpulan dari 10 prinsip ekonomi menjadi fondasi memahami perilaku ekonomi. Prinsip ini membantu kita membuat keputusan lebih rasional, memahami pasar, dan menganalisis kebijakan pemerintah. Ekonomi mikro adalah pasar penting dalam memahami bagaimana individu dan perusahaan bertindak. Time and attention. I hope this presentation has useful insight and clear understand for all of you. Thank you very much. Thank you everyone. That's all. It's my presentation. I hope this presentation has provide us full insight and clear understand for all of us. And have a nice day everyone. Bye bye.